Kalian pasti sering dengar klaim ini. Jepang itu negara paling aman di dunia. Buktinya banyak banget berseliweran di internet. Orang ninggalin HP, laptop, atau tas di kafe berjam-jam. Pas balik, barangnya masih ada di posisi yang sama. Nggak ada yang berani nyentuh. Dan jujur aja, aku akuin itu benar. Tapi buat kita yang napas, kerja, dan bertahan hidup di sini setiap hari sampai detik ini, label 100% aman itu rasanya kayak pisau bermata dua. Di balik amannya laptop di kafe, ada rasa was-was yang terus menghantui mental kita sebagai pendatang. Aman dari perampok bersenjata? Iya. Tapi apakah aman dari hukum yang kaku, diskriminasi sosial, dan jebakan kejahatan terselubung? Belum tentu. Hari ini, mari kita bongkar sisi gelap keamanan Jepang yang sering bikin para perantau jantungan. Hai Tomodachi, aku orang Indonesia yang nyangkut di Jepang. Kita mulai dari kejahatan paling receh, tapi paling bikin sakit hati. Di Jepang, ada sebuah hukum alam yang aneh banget. Kamu boleh naruh dompet sembarangan, tapi jangan pernah sekali-kali naruh payung plastik di rak depan minimarket pas lagi hujan. Ditinggal beli minum 5 menit, payungmu pasti lenyap dipakai orang nakal. Ini adalah pencurian yang paling dimaklumi di sini. Tapi masalah utamanya bukan di payung. Sisi gelap yang paling sering bikin perantau kita kena masalah fatal adalah sepeda. Di beberapa negara, lihat sepeda nganggur nggak dikunci di pinggir jalan. Mungkin mikir, pinjem bentar deh buat ke stasiun. Di Jepang, sekali kamu sentuh sepeda yang bukan atas namamu, itu bisa jadi tiket one way buat dideportasi. Di tahun 2026 ini, pendataan nomor registrasi sepeda Bouhan Tauroku makin gila-gilaan ketatnya. Banyak perantau yang ditangkap polisi, diinterogasi berjam-jam di pos Koban, dituduh maling, cuma gara-gara mereka beli sepeda bekas dari sosmed, tapi lupa mutasi nama pemiliknya. Beli sepeda di sini tuh tanggung jawabnya kayak beli motor bermata tajam yang siap gigit kamu kapan aja. Selanjutnya, mari kita bahas soal keamanan buat perempuan. Stigma di luar sana bilang, cewek jalan sendirian jam 2 pagi di Jepang itu super aman, nggak bakal ada yang catcalling atau godain. Itu benar, orang sini sangat menjaga personal space di jalanan. Tapi, begitu kamu masuk ke dalam kereta yang padat di jam sibuk, aturannya berubah total. Sisi gelap bernama cikan, pelecehan seksual di transportasi umum, masih jadi momok yang sangat mengerikan sampai hari ini. Dalam kereta yang penuh sesak sampai tangan aja susah gerak, banyak banget predator yang beraksi. Dan yang bikin lebih parah, budaya meiwaku, nggak mau ngerepotin atau bikin ribut, di Jepang bikin korban seringkali diam karena malu. Orang-orang di sekitar juga sering pura-pura nggak lihat karena nggak mau ikut campur. Banyak pekerja perempuan yang akhirnya berangkat lebih pagi atau rela nunggu kereta berikutnya yang agak kosong. Cuman buat menghindari teror tak kasat mata di dalam gerbong ini. Aman di luar, bukan berarti aman di dalam keramaian. Dan di tahun 2026 ini, kejahatan di Jepang itu makin berevolusi. Mereka mungkin nggak main todong pisau di jalan, tapi mereka masuk lewat layar HP kita. Namanya Yami Baito, alias kerja paruh waktu gelap. Karena tahu banyak pekerja atau pelajar asing yang lagi butuh uang buat dikirim ke Indonesia, karena nilai yen lagi murah, sindikat kejahatan sering menjebak kita pakai lowongan kerja bodong di media sosial. Mereka nawarin bayaran fantastis cuma buat tugas ngambil paket atau narik uang di ATM. Banyak perantau polos yang tergiur, dan tanpa sadar mereka lagi dijadiin kurir penipuan atau pencucian uang oleh Yakuza modern. Sekali kamu ketangkap polisi karena hal ini, kamu nggak bisa alasan saya nggak tahu. Paspor kamu ditahan, masa depan hancur seketika. Bertahan hidup di negara yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya punya 1000 mata yang selalu mengawasi kita, itu benar-benar menguras energi. Mental kita dipaksa buat selalu on guard 24 jam. Makanya, kadang satu-satunya cara buat buang semua paranoid dan overthinking itu adalah dengan melarikan diri ke dalam ruangan bersuhu ekstrem ini. Membiarkan panas melemaskan otot yang tegang tiap kali papasan sama polisi, lalu menenggelamkan diri di dalam air dingin yang mematikan isi kepala dari segala suara-suara berisik. Nyuci bersih semua kepanikan dan menyadarkan kita kalau hari ini
kita masih bertahan. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang pengen kesini, nikmati keamanan negaranya, tapi jangan pernah lengah. Bawa sikap waspada dari jalanan Indonesia, lalu kombinasikan dengan sikap taat aturan ala Jepang. Itulah kunci selamat hidup di sini. Kalau kamu ingin tahu info menarik lainnya seputar Jepang, subscribe aja karena aku bakal share semuanya di sini. Sampai jumpa.